warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu di zaman sebelum Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, orang-orang Arab Mekah itu punya kebiasaan. Kenapa kebiasaannya? Kebiasaannya kalau mereka sedang menyembelih kurban atau mereka sedang menyembelih hadyu, ya, ihraqud dam sebelum tahallul ketika haji, mereka itu akan berbangga-bangga dengan besarnya unta yang mereka sembelih, besarnya kambing yang mereka sembelih. Bukan hanya seperti itu, akan tetapi juga mereka akan wadahi darahnya, darah unta, kemudian akan diguyurkan ke Ka'bah. Jadi kalau misalkan waktu haji, waktu kurban itu Ka'bah berlumuran darah, mandi darah. Nah, menurut mereka yang sampai kepada Allah itu adalah darahnya itu tadi. Makanya mereka lumurkan. Semakin banyak darah, satu unta kok getahe sak timbo. Ada yang cuman mungkin satu unta getahe berapa saja. Mungkin tidak sampai satu timbo. Maka yang satu timbo ini yang nanti akan lebih baik di hadapan Allah menurut mereka. Maka turunlah surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, kata Allah. Begitu pula dengan darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ingin sampaikan Allah tidak peduli dengan hasil, tapi Allah melihat proses dalam kehidupan kita. Dalam ibadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah pedulikan bukan seberapa banyak yang kita lakukan, ya. Akan tetapi apa yang kita hadapi untuk menjalankan ibadah tersebut, langkah apa, seberat apa langkah kita, ya, ketika melangkah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sholat di masjid, kan sholat subuh, sama-sama sholat di masjid, datangnya bareng, imamnya bareng, durasinya sama, akan tetapi pahalanya berbeda-beda. Ada yang pahalanya sempurna 27, ada yang pahalanya tidak sempurna 27. Sesuai dengan apa? Ada yang mungkin lebih daripada itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan langkah yang kita lalui, sesuai dengan kehusuan yang kita jalankan, sesuai dengan pikiran kita, kekhusyuan kita ketika menjalankan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi walaupun mungkin ngajinya bareng juga, beberapa kita mungkin ketika sedang berhalaqah, ketika kita sedang ada majelis ilmu, ngaji bareng, tempatnya sama, datangnya sama, yang dikaji sama. Yang Allah lihat bukan hasilnya. Oh, si fulan cuman bisa menyerap 10%, maka pahalanya 10%. Oh, si fulan cuman bisa menyerap 60%, maka pahalanya 60%. Oh, si fulan itu ternyata menyerap 100%, maka pahalanya 100%. Bukan di situ yang Allah Subhanahu wa taala nilai, tetapi bagaimana usaha kita ketika mau datang ke pengajian, ada halangan apa di sana, apa yang harus kita lalui, terus kemudian nanti ketika sampai di sini, ada di sana mungkin ada perasaan-perasaan atau mungkin ada halangan lagi untuk pulang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala nilai seberapa berat langkah yang kita lakukan, yang kita lakukan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan seberapa besar rintangan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebelum kita kembali lagi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalkan seorang ustadz ataupun seorang nabi, ada di dalam Al-Qur'an 3 nabi. 2 nabi dikirimkan kepada satu kaum. Ternyata 2 orang ini tidak ada yang mengimani 2 nabi. Terus kemudian Allah kirimkan lagi 1 nabi untuk berdakwah kepada satu kaum. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 nabi ini meninggal, ya, dalam riwayat lain nanti dibunuh oleh penduduk desa yang dikirimkan kepada mereka nabi. 3-tiganya hanya 1 orang yang beriman.
Artinya 3 nabi pengikutnya cuman 1, sitok dibagi telu. Ibarat sitok dibagi telu. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala bukan oh ini nabi cuman dapat 1 pengikut, berarti ganjarannya sidik ya. Oh ini nabi pengikutnya banyak, berarti ganjarannya wakeh. Atau begitu pula dengan seorang ustadz. Ada seorang ustadz Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan banyak penonton, ada yang dengan banyak hadirin yang mendengarkan, ada yang cuman 2 orang saja, loro sing sitok ning kamar mandi. Ditinggal ning kamar mandi sitok. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya. Oh ini ternyata ustadz ini cuman bisa memperdengarkan memperdengarkan 2 orang saja, maka ganjarannya loro. Oh ini ternyata viewersnya banyak, maka ganjarannya lebih banyak. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana usahanya, bisa jadi seorang ustadz dengan dua pendengar, tetapi dia bersungguh-sungguh, dia mendapatkan rintangan yang begitu besar. Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak. Bagaimana rintangan-rintangan yang dilalui oleh para asatidz kita, jauh-jauh datang PP, ternyata sampai di tempat dalam keadaan hujan, orang enek wong teko dinteni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ustadz kami berkisah seperti itu. Jadi kajiannya itu habis isya, beliau jauh-jauh harus ini luar kota datang. Sampai sana tidak ada orang isyaan, renek wong isyaan, tidak ada orang isyaan. Dinteni sampai jam 9, tidak ada yang datang. Akhirnya pulang-pulang sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, loh, kalau seperti ini, Bapak Ibu, kalau dilihat dari nilai dari apa hasilnya, nah, maka ustadz ini tidak dapat hasil sama sekali. Orang enek wong teko, terus ternyata pulang tidak bawa apa-apa, dan tidak dapat hasil sama sekali. Tapi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Udan-udan datang sampai di tempat, mungkin mendapatkan beberapa cobaan, rintangan, tapi panggah diterabas baik sampai di tempat. Terus nanti masih di tempat masih ada rintangan-rintangan. Rintangannya apa? Aslinya di dalam hati itu mulia, ora nek wong teko, wong salat sing teko. Bapak Ibu yang dirahmati, terus dia bertahan di situ sampai ternyata seperti perjanjian sampai jam 9 tidak ada yang datang, beliau baru pulang. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, ustadz ini berhasil walaupun mungkin dia tidak mendapatkan hasil. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan ibadah kita, sekali lagi ataupun rezeki kita yang Allah nilai itu bukan hasilnya. Ada orang dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin sudah bekerja begitu keras, tetapi ternyata hanya mendapatkan beberapa. Ada orang Bapak Ibu dirahmati Allah bekerjanya dengan nyantai-nyantai, tapi ternyata hasilnya lebih besar. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak adil menetapkan bahwasanya si fulan ini dia bekerjanya begitu keras tapi cuma diberikan sedikit, tapi yang ini bekerjanya biasa sambil nyantai diberikan banyak? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala adil. Mungkin si fulan ini bekerja begitu keras tapi hasilnya di dunia sedikit, ya. Bisa jadi pekerjaan yang begitu keras itu tadi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lain. Entah itu kesehatan, entah itu kemudian keluarga yang harmonis, atau mungkin nanti di akhirat diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang yang mungkin kerjanya nyantai-nyantai atau mungkin malah justru tidak amanah dalam kerjanya, ternyata tetap mendapatkan di dunia, tetap mendapatkan hasil yang sama, hasil bagaimana dia bekerja sesuai dengan porsinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hasil yang terlihat itu bisa jadi akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya amanah. Sebagaimana pernah datang seseorang kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam, kenapa saya punya gaji itu 4 dinar, dan mengatakan 4 dirham. Saya bekerja punya gaji 4 dinar, tetapi saya merasa tidak pernah cukup saja, kurang terus. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya ini, bilang kepada tuanmu,
saya minta turun gaji. Permasalahannya apa? Dijawabnya apa? Permasalahannya kurang cukup nggih. Kehidupan saya itu masih kurang banyak duit. Tetapi ternyata Imam Syafi'i minta diturunkan harga, diturunkan gaji. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati, mungkin di zaman kita nggih, kok ditekoki enek kiai ditekoki ngono kuwi malah disalah-salah niki piye kiai niki. Kok malah njaluk kon nurunke gaji. Datang lagi, setelah seminggu datang lagi, ternyata masih merasa belum cukup. Ternyata saya masih merasa belum cukup, masih lebih banyak yang kurang. Maka Imam Syafi'i mengatakan turunkan lagi sampai 2 dinar, 4 dinar, bukannya malah disuruh untuk cari supaya 8 dinar, tetapi malah justru suruh menurunkan sampai 2 dinar. Setelah 2 minggu dia datang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata mengatakan, wahai Imam, sekarang saya mendapati kehidupan saya jauh lebih makmur, kehidupan saya jauh lebih tenang. Kok bisa? Baru bertanya kepada gurunya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, karena saya menyangka mungkin 2 atau mungkin 1 dinar yang tuanmu berikan kepadamu itu seharusnya tidak layak untuk kamu dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berusaha merenggutnya darimu dengan rasa tidak cukup itu tadi. Akan tetapi ketika ternyata pekerjaanmu sesuai dengan gajimu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka 2 dinar yang sesuai adil dengan gajimu itu nanti akan diberikan kecukupan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, hasil itu tidak Allah nilai. Akan tapi bagaimana pekerjaan kita? Kalau memang pekerjaan kita sesuai dengan porsinya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan ternyata gajinya tidak sesuai, Allah akan limpahkan gaji dengan hal-hal yang lainnya, diberikan kesehatan, diberikan keharmonisan dan lain sebagainya, ataupun nanti diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tetapi kalau misalkan kita mendapatkan gaji ternyata tidak sesuai, dalam hal tanda kutip ternyata pekerjaan kita harusnya lebih rendah tapi gajinya lebih tinggi, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, gaji kita karena ada yang bukan hak kita, maka akan direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun itu, entah diberikan penyakit, entah kemudian diberikan satu musibah dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi usaha yang Allah nilai dalam kehidupan kita, proses yang Allah nilai dalam kehidupan kita, ketakwaan hati yang Allah nilai dalam kehidupan kita, bukan hasil yang terlihat oleh manusia. Manusia melihat hasil, manusia melihat berapa banyak besar jumlahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa berat langkah yang harus dia lalui. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.